masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertemu, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan, penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan, yakin Tuhan menopang hidupku. Rancangan Tuhan bagi kami rancangan penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengasihiku, berpegang masa depanku. Shalom semua. Perkenalkan, nama saya Joyce Riveris Rahid. Saya dari kelas 6 SD mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional adalah hari penghargaan sebesar-besarnya untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa. Oh ya teman-teman tahu gak sih Hari Anak Nasional itu diperingati setiap tanggal berapa sih? Jadi, Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juni. Cita-cita saya ingin menjadi dokter jantung dan pemain musik. Dan harapan saya sebagai anak Indonesia adalah yang pertama, keluarga harus memperhatikan pola asuh terhadap anak. Yang kedua, anak jangan sampai jadi korban dan pelaku kejahatan. Yang paling terakhir yaitu ketiga, anak Indonesia harus sehat, bahagia, dan aman. Halo, nama saya Tristan Ismailanta. Saya sebagai anak Indonesia mengharap dunia pendidikan anak-anak semakin diperhatikan. Cita-cita saya adalah pemain bola. Saya berharap cita-cita saya itu terkabul. Saya juga berharap pengembangan bakat sejak usia dini lebih diperhatikan. Dadah, terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Adel, kelas 4 SD. Cita-cita saya ingin menjadi dokter, supaya saya bisa menyembuhkan orang sakit. Harapan saya menjadi anak Indonesia, semoga generasi saat ini menjadi generasi emas dunia. Selamat Hari Anak Nasional. Takkan pernah ku ragu. Nama saya Geria Miskeringo. Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter. Harapan saya ke depannya, semoga pandemi ini cepat berlalu ya, agar kita bisa saling berkumpul di sekolah minggu dengan kakak-kakak sekolah minggu kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Halo teman-teman, nama saya Sarah Yulita Sinaga. Saya kelas 5 SD. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Harapan saya sebagai anak Indonesia ingin menjadi salah satu negara maju. Dan seluruh anak yang ada di Indonesia dapat memperoleh pendidikan yang layak. Dan semoga wabah cepat berlalu. Dan kita sehat selalu. Terima kasih, dadah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mikael Saputra Sirait. Saya kelas 6C. Saya bercita-cita menjadi seorang polisi. Harapan saya ke depannya saya mau membanggakan negeri kita ini biar tetap maju dan terkenal. Terima kasih. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat ya. Bagaimana di kelas baru kalian? Yang kelas 3 naik ke kelas 4, 4 ke 5, dan 5 ke 6. Pasti pelajaran-pelajarannya baru semua ya, ya. Nah, gimana? Kalau banyak perbedaan, ya banyak kesulitan. Lupa, semangat belajar ya. Walaupun kalian masih di rumah, tapi
tetap semangat seperti saat kalian waktu ke sekolah dulu. Nah, dan jangan lupa selalu berdoa supaya keadaan ini segera cepat terasa dan kita bisa ketemu lagi. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Pintar. Sudah mandi ya? Dan sudah makan ya? Ini juga harus rapi. Nah, kita akan mulai ibadah ini dengan bernyanyi di dunia yang penuh cemat. Kita sekarang akan berdoa agar kita masuk dalam renungan adik-adik. Siapkan hatinya, kita tutup mata dan mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan karena kasih penyertaan-Mu Engkau mempertemukan kami lewat ibadah sekolah minggu online dalam keadaan sehat dan sukacita. Semua karena kasih rahmat-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah siapkan hati kami, diri kami untuk belajar firman-Mu. Tuntun kami masing-masing Tuhan dan beri kami pengenalan yang benar hanya dari Engkau. Berkati juga Kak Yanti Marbun yang akan membawakan firman pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami mohon pengampunan atas kesalahan-kesalahan kami. Di dalam nama-Mu yang suci dan kudus, kami alaskan doa ini. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman ya Kak? Oh iya. Nah, firman kita kali ini diambil dari kitab Yakobus. Ya, siapkan Alkitabnya. Nah, sebelum mulai firman, kita mau bernyanyi. Lagunya ada gerakannya ya Kak ya? Ya, jadi adik, kita akan bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita latihan lagu baru judulnya Aku Anak Tuhan. Aku
selamat hari Minggu. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Oke, kalau sudah siap, pengajaran hari ini terambil dari Kitab Yakobus pasal keempat ayat 13 sampai 17. Yuk adik-adik kita baca bersama-sama. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memenggahkan diri dalam congkakmu, dan semua pemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bahwa ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pasti sudah akrab mendengar nama Yakobus, bukan? Yuk kita perkenalan sedikit tentang Yakobus. Pada Matius 13 ayat 55, ternyata disebutkan bahwa Yakobus adalah saudara dari Tuhan Yesus loh. Yakobus ini adalah seorang pemimpin jemaat dari yang sebagian besar adalah Kristen Yahudi di kota Yerusalem. Pengaruhnya di gereja tersebut sangatlah kuat adik-adik, diperkuat dengan kekerabatannya dengan Tuhan Yesus. Namun meskipun sebenarnya dia punya kekerabatan dengan Tuhan Yesus, tapi Yakobus memperkenalkan dirinya dengan kerendahan hati, bukan sebagai saudara Yesus, saudara Tuhan Yesus, tapi sebagai hamba Tuhan. Bisa dilihat di Yakobus 1 ayat 1. Oke, balik lagi ke kitab Yakobus. Jadi kitab Yakobus ini adalah surat yang dikirim oleh Yakobus kepada orang-orang Yahudi yang sebagian besar adalah orang Kristen. Pada saat itu adik-adik, ternyata orang-orang Kristen di sana sedang mengalami suatu masa sulit. Masa sulit apa, Kak? Nah, pada saat itu terjadi yang namanya bencana kelaparan, terjadi kemiskinan, dan juga ternyata terjadi penganiayaan kepada orang-orang Kristen di sana oleh pemimpin Yahudi adik-adik. Nah, di balik penderitaan yang mereka alami, ternyata masih ada nih orang-orang yang punya pemikiran untuk punya perencanaan yang menurut mereka lebih baik untuk mereka lakukan adik-adik. Nah, di ayat yang ke-13 Yakobus berkata kepada orang-orang yang mau pergi ke kota lain. Nah, ternyata ada orang-orang yang berencana untuk pergi ke kota lain, mengambil peruntungan yang lebih baik, dan mereka merasa bahwa apa yang mereka rencanakan ini akan memberikan keuntungan yang lebih baik, keuntungan yang lebih banyak bagi mereka sendiri adik-adik. Nah, tapi adik-adik, Yakobus mengingatkan kembali di ayatnya yang ke-14. Nah, apa yang terjadi besok, apa yang terjadi dalam hidup kita itu gak ada yang tahu adik-adik. Bukan kita yang tahu, tapi Tuhan yang menentukan. Ketika kita sudah berencana nih, wah saya mau melakukan hal ini nih. Seperti orang-orang itu, mereka berencana untuk pergi ke kota lain supaya menjadi lebih baik dengan rencana mereka sendiri. Tapi ternyata ya apa yang sudah mereka rencanakan nggak selalu seperti yang mereka harapkan adik-adik. Semuanya kembali ke Tuhan yang menentukan. Nah, adik-adik, jadi yang harus dilakukan oleh orang-orang tersebut, oleh kita juga adalah ketika kita punya rencana, ketika kita merencanakan sesuatu, bukanlah kita bermegah dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tetapi yang harus kita lakukan yang paling utama adalah kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita.
Adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengarkan tadi, kita ambil contoh ya. Adik-adik sekarang sudah masuk ke kelas yang baru, sudah naik kelas. Dari yang kelas 3 naik ke kelas 4, kelas 4 naik ke kelas 5, dan juga kelas 5 naik ke kelas 6. Nah, di kelas yang baru nih, kira-kira apa sih harapan ke depannya yang adik-adik inginkan nih? Kira-kira adik-adik punya cita-cita apa nih di kelas yang baru, di masa pelajaran yang baru? Coba sebutin satu-satu. Iya benar, ada yang harapannya tuh mau jadi juara kelas, atau ada juga yang mau jadi siswa teladan, atau ada lagi yang mau berprestasi dalam bidang lain selain akademis, misalnya bidang seni maupun bidang olahraga. Pasti ada ya, banyak sekali harapan-harapan yang pasti dari hati adik-adik inginkan nih untuk dicapai di kedepannya. Tapi untuk mencapai level harapan adik-adik nih, kira-kira apa sih yang harus adik-adik lakukan? Apa sih yang harus adik-adik siapkan? Iya, adik-adik harus belajar rajin setiap hari. Kemudian, apalagi? Harus menjaga kesehatan dengan cara apa? Makan makanan bergizi dan juga istirahat yang cukup setiap hari. Kemudian apalagi adik-adik? Makan udah, belajar udah, apalagi ayo? Harus berdoa sungguh-sungguh setiap hari. Nah, dari ketiga hal tadi nih, kira-kira sudah paket lengkap kah? Ternyata belum ya adik-adik. Masih ada hal yang harus adik-adik lakukan. Apa aja tuh Kak? Ternyata kita harus berserah. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan menyerahkan bahwa Tuhan yang akan bekerja dalam setiap usaha kita, setiap persiapan kita. Dan apalagi? Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik untuk kita adik-adik. Dan juga adik-adik harus ingat nih, apa yang adik-adik dapatkan itu adalah hasil yang terbaik dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita ambil contoh lagi nih adik-adik. Misalkan adik-adik ternyata sudah ternyata permintaannya ini, harapannya ini mau jadi 10 besar, ranking 10 besar di kelas. Tapi yang adik-adik dapatkan adalah prestasi yang lain nih. Wah, meskipun ada lagi nih, contoh lagi nih. Misalkan kemarin setelah bagi rapot nih, yang adik-adik dapatkan sesuai harapan adik-adik atau tidak? Yang adik-adik dapatkan bagaimana? Ada yang sesuai dengan harapan, ada yang juga mungkin belum sesuai harapan. Nah, tapi untuk yang belum sesuai harapan, adik-adik jangan kecewa. Meskipun belum sesuai dengan harapan kalian, tapi itu mengingatkan adik-adik untuk semakin termotivasi, semakin berusaha lebih baik lagi, semakin belajar dengan giat, semakin menjaga kesehatan, semakin rajin berdoa setiap hari, dan juga semakin merendahkan diri, semakin percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap setia melakukan setiap persiapan yang tadi sudah kita sebutkan, dari belajar sampai percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya adik-adik, demikian pengajaran kita hari ini. Kakak mau ajak adik-adik, kita mau bernyanyi lagu Penuh Harapan. Mari adik-adik kita bernyanyi dengan penuh sukacita lagu Penuh Harapan. Tuhan mengasihimu, Dia pegang masa depan.
Nah adik-adik, tadi pengajarannya sudah. Sekarang kita saatnya aktivitas. Nah adik-adik lihat nih, kayak nanti ada pegang. Nah, gambar dua hati. Dua hati ini menyatu ya. Nah adik-adik nanti bikin gambarnya. Boleh di kertas putih, boleh di kertas berwarna. Untuk hati yang pertama, adik-adik tuliskan ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 16 ayat 9. Terus bikin tanda salibnya ya. Baru nanti di hati yang kedua, adik-adik tulis isi ayat hafalan tersebut. Nah isinya apa Kak? Isinya dari Amsal 16 ayat 9, yaitu hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, setelah membuat dua hati ini, kemudian adik-adik rekam diri adik-adik sambil menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Bisa? Bisa dong, dikirimkan hari ini juga ya ke guru kelasnya masing-masing. Oke deh, selamat mengerjakan. Ya adik-adik, untuk menutup pengajaran kita hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami, menyertai kami selama pengajaran kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ini. Ya Tuhan, dari apa yang sudah kami dengarkan, kiranya Tuhan yang mengajarkan kami, bimbing kami supaya kami tetap merendahkan diri kami, tetap percaya bahwa hanya melalui kuasa tangan-Mu saja ya Tuhan, segala hasil yang terbaik boleh kami dapatkan sesuai dengan kehendak-Mu dan juga untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar ya Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan yang tetap berikan kepada kami kesehatan, Tuhan yang tetap sertai kami dalam setiap kegiatan kami selanjutnya. Tuhan, di atas segalanya, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan mengasihiku, berpegang masa depanku. Jangan pernah ku ragu, berharga Tetap di semangat belajar dan jaga kesehatan. Selamat Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. semua harapku, membaca semua citaku. Bukulah masa depan, penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan, yakin Tuhan menopang hidupku. Rancangan Tuhan bagi kami rancangan penuh dengan damai sejahtera.